Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanul haji. Wa sunanul haji, dan adapun beberapa sunnahnya haji, sab'un ialah 7. Wa sunanul haji, dan adapun beberapa sunanun, jamaknya sunnatun. Wa sunanuhu, dan adapun beberapa sunnahnya. Wa sunanul haji, dan adapun beberapa sunnahnya haji, sab'un ialah 7. Al-ifradu, yaitu berupa ifrad. Wawa, dan adapun al-ifrad. Wawa, dan adapun al-ifrad, taqdimul haji ialah mendahulukan haji al umroti, atas umroh. Wawa, adapun ifrad, taqdimul haji ialah mendahulukan haji al umroti, atas umroh. Wa talbiyatu, kesunatan selanjutnya nomor 2, wa talbiyatu, dan membaca talbiyah. Wa talbiyatu, dan membaca talbiyah. Wa tawaful qudumi, dan tawaf qudum. Wa tawaful qudumi, dan tawaf qudum. Wal mabitu, dan menginap. Wal mabitu, dan bermalam. Wal mabitu, dan bermalam bi Musdalifah, di Musdalifah. Wa raq'atat tawafi, raq'atani tawafi itu asalnya. Raq'atat tawafi, dan 2 rakaatnya tawaf. Wal mabitu, dan bermalam di Mina, di Mina. Wal mabitu, dan bermalam di Mina, di daerah Mina. Wa tawaful wada'i, dan tawaf wada'. Wa tawaful wada'i, dan tawaf wada'. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanil haji sab'un, kesunatan haji itu ada 7. Hal yang dilakukan di dalam ibadah haji, ketika dilakukan mendapatkan pahala, ketika tidak dilakukan tidak apa-apa, namanya sunnah. Apabila dikerjakan menambahkan pahala, itu ada 7. Yang pertama apa? Adalah ifrad. Orang haji itu disunahkan ifrad. Apa ifrad itu? Taqdimul haji ala umroh, mendahulukan ritual haji daripada ritual umroh. Setelah haji selesai baru umroh, namanya ifrad. Sunnah, hukumnya sunnah ifrad, yaitu mendahulukan haji daripada umroh. Yang nomor 2 yang disunahkan adalah talbiyah, membaca talbiyah. Itu di dalam ada syahwatnya, sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad. Tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Itu talbiyah, membaca labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya Allah aku bersimpuh kepadamu. Allahumma ya Allah, labbaik aku bersimpuh kepadamu. Labbaik ya Allah aku bersimpuh kepadamu, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda, sesungguhnya pujian, wa nikmata, dan nikmat, laka ialah milikmu, wal mulka, dan juga kerajaan adalah milikmu.
La syarikalah, tidak ada sekutu bagimu. Itu namanya talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarikalah labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Itu disunahkan ketika ibadah haji memperbanyak namanya talbiyah. Wa tawaful qudum. Tawaf qudum adalah tawaf ketika datang pertama kali di Masjidil Haram. Itu bagi yang belum ihram, masih baru datang, akhirnya tawaf pakai pakaian biasa. Wal mabitu bi Musdalifata, dan menginap atau bermalam di Musdalifah. Itu apa ya? Itu bahkan ada yang berpendapat menginap di Musdalifah itu hukumnya wajib, tidak sunnah. Mabit atau bermalam di Musdalifah. Karena saya belum haji, saya belum tahu. Karena umrah tidak ada mabitnya. Bentar. Ba'da rujui min Arafata lailatan nahri ay wujudi fiha lahdatan. Itu menginap di Musdalifah itu setelah pulang dari wukuf di Padang Arafah. Wukuf pada tanggal 10 hari Arafahan. Pas di sini Lebaran, di sana adalah wukuf orang haji. Lah pulang wukuf itu mesti melewati daerah namanya Musdalifah, itu disunahkan menginap atau bermalam di daerah tersebut, namanya Musdalifah. Terus warok ata tawafi, termasuk kesunahan adalah 2 rakaat setelah tawaf. Habis kita muteri Ka'bah 7 kali, disunahkan menepi, minggir untuk sholat 2 rakaat. Itu sunnah juga bagi orang yang haji. Setelah melakukan tawaf, yang mana tawaf adalah rukunnya haji, maka setelah itu disunahkan sholat 2 rakaat. Wal mabitu bimina, yang termasuk kesunahan selanjutnya adalah menginap atau bermalam di daerah namanya Mina. Kalau Mina itu adalah ketika kita berangkat ke Arafah. Lailatul Tasik, malam ke-9 ketika kita mau ke wukuf di Arafah. Misalnya besok pagi kita wukuf di Arafah, malam ini kita nginep di Mina. Prakteknya kalau sekarang bisnya berhenti tidur di dalam bus full AC. Kalau dulu ya bikin tenda-tenda itu di lapangan Mina itu. Kalau sekarang udah diatur, tinggal niat mabit gitu aja, tinggal baring di dalam bis. Wal mabitu di Mina. Jadi kalau Musdalifah itu sepulang dari wukuf, kalau di Mina itu seberangkat akan wukuf. Wa tawaful wada, dan kesunahan yang terakhir adalah tawaf wada. Ketika kita hendak pulang kampung, selesai beribadah semuanya, kita tawaf pamitan ke Baitullah. Namanya tawaful wada. Wa yatajarradu, dan apa? Bahasa Indonesianya apa? Membebaskan, menepis, mentiadakan, seperti itulah pokoknya itu.
wa yatajarrutu dan membersihkan siapa rajulu orang laki-laki indal ihrami. Oh, itu masih gandengannya ya, masih gandengannya kesunahan tadi. Disunahkan juga wa yatajarrutu dan menyepikan atau meniadakan siapa rajulu orang laki-laki yang indal ihrami ketika ihram minal mahiti dari perkara yang dijahit. Wa yatajarrutu dan menyepikan atau meniadakan, membebaskan, terserahlah siapa rajul laki-laki yang indal ihrami ketika ihram minal mahiti dari pakaian yang dijahit, wal basulan wal basu dan memakai siapa rajul wal basu dan memakai siapa rajul izaron pada sarung, izaron pada sarung, waridaan dan selendang abyabaini yang putih keduanya. Selain tawaf wada disunahkan juga yaitu membebaskan diri bagi laki-laki ketika ihram dari pakaian yang dijahit. Tidak boleh pakai kain yang ada jahitannya, celana dalam. Tidak boleh berpakaian atau disunahkan membebaskan diri dari pakaian yang dijahit. Wayal basu izaran waridaan abyadaini, dan disunahkan juga memakai pakaian berupa izaran, itu maknanya seperti sarung atau menyamping alias bukan celana, tapi izaran kain yang dibalutkan ke badan. Waridaan dan selendang yang keduanya putih, makanya orang ihram pakaiannya sarung dulu dipakaikan, baru pakai selendang, semuanya putih. Itu boleh pakai kain ihram yang beli itu, karena itu tebal, biar nggak begitu nampak kan. Tapi juga cukup dengan kain kafan itu juga yang penting putih. Ya, kalau kain kafan itu terlalu transparan, terlalu tipis, ya dilapis-lapis lah. Yang penting melapisnya tidak dijahit. Bentuknya yaitu ditapihkan atau disarungkan, yang satunya diselendangkan. Itu sunnah. Warnanya putih, bentuknya disarungkan sama diselendangkan. Itu pakaiannya orang ihram, disunahkan wala basu izaron wa ridaan. Oke, seperti pakai sarung itu, tapi kain biasa yang tidak berjahit. Apalagi dari mikot, yang orang ihram itu agak jauh. Kalau terlalu tipis nanti geli. Fasun, adapun ini ya fasal, wayahrumu dan haram. Al-muhrimi atas orang yang ihram apa asratu asya'a 10 perkara. Wa yahrumu dan haram al-muhrimi atas orang yang ihram apa asratu asya'a 10 perkara. Lubsul mahiti, yaitu berupa lubsul mahit, memakai pakaian yang dijahit. Wa yahrumu dan haram wayahrumu dan haram al-muhrimi atas orang yang ihram, baik ihram haji ataupun ihram umroh, apa aswatu asya'a 10 macam perkara. Lubsul mahiti, yaitu berupa menggunakan perkara yang dijahit. Wa tagtiyatur ra'si, dan menutupi kepala. Minar rajul, dari orang laki-laki. Wal wajhi, dan wajah. Minal mar'ati, dari orang perempuan. Watagtiyatur ra'si, dan menutupi kepala. Minar rajuli, dari orang laki-laki. Wal wajhi, dan wajah. Minal mar'ati, dari orang perempuan. Watarjilu sya'ri, dan menyisir rambut. Watarjilu sya'ri, dan menyisir rambut.
wa halquhu dan menyukur sya'ri, wa tarjilu sya'ri dan menyisir rambut, wa halquhu dan menyukur sya'ri. Wa taqlimul adzafiri dan memotong beberapa kuku, adzafir jamaknya dzafirun adzafir. Wa taqlimul adzafiri dan memotong beberapa kuku. Wa tibu dan wewangian, aks ataupun yang lainnya. Watibu dan wewangian, wa qatlu saidi dan membunuh hewan, wa qatlu saidi dan membunuh hewan, wa aqdun nikahi dan akad nikah, wal wat'u dan wati, jima, wal wat'u dan jima, wal mubasyaratu dan bersentuhan kulit bisyahwatin dengan syahwat. Wal wat'u dan jima, wal mubasyaratu dan sentuhan kulit bisyahwatin dengan syahwat. Faslun wa yahrumu al-muhrimi asyratu asya. Pasal menjelaskan bahwasanya diharamkan atas orang yang ihram, baik ihramnya umroh ataupun ihramnya haji, yaitu 10 perkara. Ketika kamu umroh dari Indonesia misalnya naik pesawat ke Jeddah, habis ke Jeddah nanti naik kendaraan darat menuju Makkah atau Madinah dulu juga boleh, tapi ritualnya ihram itu ada di Mekah. Di Mekah nanti ada batas tanah haram, ada batas namanya batas tanah harami Makkah, daerah yang diharamkan di situ, yaitu berburu dan lain sebagainya itu. Nah di situ kita niat ihram. Namanya mikot, tugu perbatasan masuk daerah tanah haram namanya mikot. Kita memulai dari mikot situ, ada dari Yalamlam, ada dari Bir Ali, itu nama daerahnya, mau masuk ke Mekah. Nah disitulah kita pakai pakaian ihram dan niat ihram. Apa pakaian ihram? Yaitu sarung sama selendang yang keduanya tidak dijahit berwarna putih. Memakai pakaian ihram, niat ihram. Nah, ketika seperti itu akan terjadi hal-hal yang diharamkan yang asalnya dihalalkan, maka namanya ihram. Hal-hal yang asalnya dihalalkan di situ nanti bagi orang yang beribadah ritual ihram nanti diharamkan. Apa? Lubsul mahid yang pertama, yaitu memakai pakaian yang berjahit. Jadi pakai 2 helai kain itu aja untuk sarung sama selendang. Lubsul mahid. Yang nomor 2 diharamkan watal tiatur roksi. Minar rojuli. Bagi orang laki-laki tidak boleh menutupi kepalanya. Pakai songkok, enggak boleh. Mungkin masih boleh. Itu apabila menggunakan tangan, silau atau panas masih boleh pakai tangan. Tapi kalau pakai alat yang sudah disebut taqtiyatu menutup, itu tidak boleh. Kita pakai sapu tangan atau pakai tisu, tidak boleh. Taqtiyatu ra'si minar rajul. Bagi orang laki-laki tidak boleh menutup kepalanya. Kalau toh panas atau silau paling cuma pakai tangan. Wal wajhi minal mar'ati. Bagi orang perempuan juga tidak boleh menutup wajahnya, misalnya yang daerah asalnya itu budayanya pakainya yang nampak matanya saja, niqab. Tapi kalau umroh wajahnya harus dibuka.
Ya kadang kalau di logikakan secara umum ya lucu. Karena apa? Karena orang ihram itu akan bertemu dengan orang banyak, laki-laki bercampur dengan perempuan. Tapi Allah seperti itu. Kalau ihram itu nggak boleh menutup wajahnya, nggak pakai masker nggak boleh, pakai cadar juga nggak boleh bagi perempuan yang ihram. Tapi masih boleh menutup kepala bagi perempuan. Wa tarjilu sya'ri, selama ihram tidak boleh bersisir rambut. Yang suka gaya-gaya kemana-mana bawa nggak bisa. Karena apa? Diharamkan tarjilu sya'ri, tidak boleh menyisir rambut. Wa halquhu, dan juga tidak boleh pangkas rambut di tengahnya ihram. Wa taqlimul adzafir, tidak boleh memotong kuku. Wa tibu, tidak boleh memakai wangi-wangian. Keringetan ya gitu, awuk-awuk rambutnya juga gitu. Wa qatlus saidi, tidak boleh membunuh hewan di sekitar tanah haram, ada merpati banyak di sana. Waktu nikahi, tidak boleh akad nikah ketika ihram. Dulu kan sakral, Mekah itu dulu sakral. Namanya masjid mulia, Masjid Haram. Itu terhormat banget. Sekarang digunakan prewedding. Di zamannya gitu, selfie. Sudah banyak yang menghilangkan atau meninggalkan kehormatan Masjidil Haram. Itu di sini nggak dibahas, yang dibahas cuman tidak boleh akad nikah saat ihram. Wal watu, tidak boleh jima ketika ihram. Kan begini prosesnya kan, dari mikot, dari perbatasan kota masuk Batam misalnya itu ada gerbang Batam Dunia Madani misalnya itu. Mulai situ kan kadang ada jarak ke masjid. Dan itu kalau berdua ya, sama istrinya nggak boleh jima karena belum selesai ihramnya, masih dari mikot niat ihram baru ke Masjid Haram, baru nanti tawaf, baru sa'i tahallul itu. Nah, selama masuk mikot tadi sampai tahallul itu tidak boleh jima. Karena itu bisa cepat, bisa lama. Bisa habis dari mikot ke hotel dulu lah. Bisa, yang penting di hotel tidak melakukan wangi-wangian, tidak boleh menyisir rambut, tidak boleh memotong kuku. Kalau mampir aja boleh, masuk hotel dulu ngadem misalnya, itu masih boleh. Terus mumpung nih biar berkah ketika di dalam ihram kita nikah, nggak boleh, malah atau biar namanya soleh di sela-selanya ihram malah jima. Jangan jima wal mubasharatu bisahwatin saja tidak boleh bersentuhan dengan syahwat. Gemes sama istrinya. Karena semuanya sibuk kerja, ketika umroh baru berdua. Ya, dia salah setting. Sebelum berangkat harusnya bulan madu dulu. Yang satu di Qatar kerjanya, yang satu kerja di Amerika. Ketemunya pas umroh. Pas berangkat terbang dari daerahnya masing-masing, ketemunya sudah pakai pakaian ihram. Akhirnya nggak kuat nahan karena kesentuh-sentuh kain ihram gitu kan. Terus gemes pegang tangan istrinya, bisa huatin, tidak alias haram. Nah, konsekuensinya apa? Wa fi jami dzalika, dan ialah di semua tersebut labsul mahid al fidyah, itu adapun bayar fidyah. Lanjutannya itu wa fi jami dzalika, dan ialah di dalam semua tersebut mulai labsul mahid sampai mubasharatu bisahwat. Wa fi jami dzalika, dan ialah di dalam semua
lubsul atau labsul mahiti ila akhirihi al-fidyatu adapun fidyah illa akad nikah kecuali akad nikah. Fainahu maka sesungguhnya akad nikah layan itu ialah tidak sah apa akad nikah. Wala yufsiduhu dan tidak merusakkan pada ibadah haji. Wala yufsiduhu dan tidak merusakkan ibadah haji apa ilal wat'u kecuali hanya wati fil farji di dalam farji. Wala yakhruju dan tidak boleh keluar siapa muhrim. Muhrim itu orang yang ihram. Wala yakhruju dan tidak boleh keluar siapa muhrim minhu dari haji bil fasadi sebab perkara yang merusak, yaitu yang haram-haram tadi. Wa fi jami dzalika wa fidyatu, konsekuensi semua yang diharamkan tadi adalah bayar fidyah. Wasyati banuha tentang fidyah. Nah, dendanya nanti apa akan diterangkan di belakang. Yang penting wa fi jami dzalika fidyah. Konsekuensi dari yang diharamkan tadi adalah bayar fidyah. Ada dendanya, pakai wangi-wangian, ada dendanya. Apalagi tawtiyaturosi memakai peci misalnya. Pengen nge-rap di Mekah. Memotong rambut itu semuanya pakai fidyah. Kecuali apa? Kecuali akad nikah. Apabila melakukan keharaman yaitu berupa akad nikah tidak bayar fidyah. Tapi apa? Fainahu layan aki itu konsekuensinya nikahnya tidak sah. Terus wati. Yang mana wati itu tidak merusak terhadap haji. Walaupun haram tidak merusak haji kecuali watinya memang di farji. Berarti ada wati yang enggak di farji. Fil yati kena, fil fami kena. Apa fil fami? Oral. Nah gitu, teksnya seperti itu kan, ditegaskan sama muson sama mu'alif, ditegaskan bahwasanya tidak merusak haji, walaupun haram hukumnya haram dosa, tetapi tidak merusak haji, kecuali memang watinya di farji, yang membatalkan haji, yang merusakkan haji, yang dosanya besar, itu ketika watinya di farji. Kalau watinya nggak di farji, berarti tidak membatalkan, walaupun tetap dosa, tetap haram, tapi nggak membatalkan apa? Yaitu wati di selain farji, fil yati wa fil fami wa fi mana lagi. Agama itu seperti itu, makanya Gus Dur kadang kan, masa nggak boleh porno, agama saja porno. Kalau nggak porno gimana om? Kita juga porno. Manusia itu semuanya porno. Kalau nggak porno itu malah ngenes. Coba kamu nggak punya kelamin ngenes. Karena nggak mau porno. Yang bikin semangat hidup itu pornonya itu. Tapi agama memberi solusi. Ketika yang bersifat ritual ya jangan porno. Walaupun porno itu juga ibadah ketika porno kepada yang sah, yang halal. Coba lawal porno kalau nggak ada porno itu nggak ada orang jual mobil, iya nggak? Adanya pabrik Alphard, adanya pabrik Pajero, ada itu karena porno. Kalau laki semua di dunia itu mana ada orang gengsi-gengsian pakai mobil mewah.
Kok sampai situ? Walaya minhu bil fasad, dan tidak dianjurkan untuk keluar dari haji apabila melakukan perkara yang tetap lanjut aja, haram ya haram, dosa. Konsekuensinya bayar fidyah, tidak perlu membatalkan hajinya. Wa man fatahu, ini sedikit lagi. Waman dan adapun barang siapa, waman dan adapun barang siapa, fatahu ialah ketinggalan pada man, apa wukuf, waman dan adapun barang siapa, fatahu ialah ketinggalan pada man apa wukuf ya Arafah di tanah Arafah, tahallala maka tahallallah siapa man bi amal umrati dengan ibadah umrah. Waman dan adapun barang siapa fatau ialah ketinggalan siapa man, ketinggalan pada man apa wukuf bi Arafah di tanah Arafah, tahalala maka tahallah siapa man bi amali umrotin dengan amal umroh, walai dan wajib atas man, walai dan khobarnya jauhkan, walai dan ialah wajib atas man apa, walai dan ialah wajib atas man al-qadha adapun qadha, wal hadyu dan bayar hadiah, wal hadyu dan hadiah. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, man adraka Arafata lailan faqad adraka al-hajja. Wa man fatahu Arafatu lailan faqad fatahu al-hajju. Fal yuhilla bi umratin wa alai al-hajju min qabilin. Rasul mengatakan barang siapa menemui Arafah pada malam hari, maka dia menemui yang namanya haji. Dan barang siapa ketinggalan Arafah sampai malam hari, maka dia ketinggalan haji. Fal yuhilla maka ihramlah seperti ihramnya orang umroh. Dan berhajilah nanti di tahun depan. Iya kalau dekat. Kalau jauh, ngapain waktunya wukuf, gak wukuf kan lucuan. Karena nggak ada hari lagi, nggak boleh dipilih, besoknya nggak ada lagi, adanya 1 tahun depan. Min qabilin tahun depan mengkodainya. Keenakan ngopi aja ini, nongkrong ngopi ngegame di Mekah. Waktunya wukuf hilang ketiduran mas, setahun lagi kita baru bisa ngondoi. Waman dan adapun barang siapa taroka ialah tinggal siapa man ruknan pada rukun, lam yahillah maka tidak lepas siapa man min ihromihi dari ihramnya man. Tidak bisa tahalul maksudnya, tidak bisa lepas. Waman dan adapun barang siapa taroka ialah tinggal siapa man ruknan pada suatu rukun, lam yahillah maka tidak lepas siapa man min ihromihi dari ihramnya man. Hatta ya'tiya sehingga mendatangi siapa man bihi dengan hatta ya'tiya sehingga mendatangi siapa man bihi terhadap rukun. Waman dan adapun barang siapa taroka ialah tinggal siapa man wajiban pada perkara yang wajib, lazimahu maka wajib pada man apa adamu denda atau dam. Waman dan adapun barang siapa taroka ialah tinggal siapa man sunnatan pada sunnahnya ihram, sunnahnya ya ihram haji atau umrah, sunnatan pada sunnah, lam yalzamhu maka tidak wajib pada man bitarkiya sebab tinggal sunnah apa syai'un suatu apapun.
Waman dan adapun barang siapa taroka ialah tinggal siapa man, meninggalkan siapa man sunnatan pada sebuah sunnah, lam yalzamhu maka tidak wajib atas man bitarkiha sebab tinggal sunnah apa syai'un sesuatu apapun. Waman fatau al-wukuf bi Arafata tahallala bi amali umroh. Barang siapa ketinggalan wukuf di tanah Arafah, maka tahallullah orang yang haji dengan tahallulnya orang umroh. Wa al-qadha wal hadyu, dia wajib mengqadha dan membayar hadiah. Wajib mengqadha dan membayar hadiah di tahun depan musim haji yang akan datang. Waman taroka ruknan lam yahila min ihramihi hatta ya'tiya bihi. Dan barang siapa meninggalkan rukun yang ditinggalkan, maka tidak lepas dari ihramnya, tidak boleh lepas dari ihramnya sehingga dia mendatangi rukun yang ditinggalkan. Oh, saya belum tawaf, balik tawaf dulu baru sa'i. Karena nggak tahu, habis dari mikot masuk ke Mekah langsung sa'i padahal belum tawaf dulu. Ketika baru sa'i ingat, saya belum tawaf dulu, nanti baru sa'i lagi. Kalau habis tawaf, habis sa'i nggak tawaf dulu, maka ya tidak boleh tahallul, tidak boleh melepaskan diri dari ihram. Wa man taraka wajiban lazimau adam, maka barang siapa meninggalkan kewajiban-kewajiban haji, maka wajib membayar denda. Sudah disiapkan di sana banyak yang jual kambing untuk dam itu. Wa man taraka sunatan lam yalzamhu bitarkiha syai'un, dan barang siapa meninggalkan sunnah-sunnahnya haji, maka dia tidak berkewajiban apapun dengan sebab meninggalkan kesunahan. Kalau kewajiban yang ditinggalkan itu wajib membayar dam atau denda, tapi kalau yang ditinggalkan kesunahan tidak berkewajiban apapun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.